Aditif adalah zat yang ditambahkan ke dalam makanan atau minuman dengan tujuan tertentu, seperti meningkatkan rasa, memperindah warna, memperkuat aroma, dan memperpanjang daya simpan. Zat aditif dibagi menjadi dua. Yang pertama, aditif alami dan aditif buatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang zat pewarna. Zat pewarna adalah zat adiktif yang ditambahkan pada makanan atau minuman untuk memberikan dan memperbaiki warna pada makanan agar terlihat menarik. Warna makanan sangat penting karena dapat memengaruhi selera konsumen dan daya tarik konsumen untuk membeli. Karena biasanya konsumen akan tertarik membeli makanan yang berwarna cerah dibandingkan yang pucat. Pewarna akan dibagi menjadi dua jenis, yaitu pewarna alami dan pewarna buatan. Pewarna alami dihasilkan dari tumbuhan, hewan, dan zat alami lainnya. Contohnya seperti warna hijau dihasilkan dengan daun suji atau daun pandan, lalu ada merah yaitu buah bit, kuning yaitu kunyit, dan terakhir ada warna ungu yaitu ubi ungu. Kelebihannya aman bagi kesehatan dan tidak gampang terkena penyakit. Lalu kalau untuk kekurangannya, warna terlihat pucat dan warna kan lebih mudah pudar. Yang kedua ada pewarna buatan. Pewarna buatan dihasilkan oleh pewarna sintetis melalui proses kimia di pabrik. Contohnya seperti tartrazin yaitu warna kuning, aloe red itu warna merah, lalu yang terakhir ada sunset yellow yaitu warna kuning. Kekurangannya, warna tersebut akan memiliki efek samping bagi kesehatan. Sementara kelebihannya itu warna akan terlihat lebih cerah dan menarik bagi konsumen. Selanjutnya di sini saya akan bereksperimen pewarna pada permen berwarna. Tujuannya untuk membuktikan adanya zat pewarna di dalam permen tersebut. Di sini saya sudah siapkan air hangat dan juga permen berwarna. Saya akan mencelupkan permen berwarna ini ke dalam air dan kita akan lihat perubahannya. Jadi hasil pengamatannya, warna permen akan mudah larut ke dalam air. Warna akan larut dan cepat menyebar ke dalam air. Jadi kesimpulannya, perubahan warna permen pada air itu menandakan bahwa permen tersebut mengandung pewarna buatan. Karena biasanya pewarna buatan akan cepat larut ke dalam air dan memiliki warna yang cerah. Pengertian pemanis. Pemanis adalah zat yang digunakan untuk memberikan rasa manis pada suatu makanan atau minuman. Zat pemanis dibagi menjadi dua, yaitu pemanis alami dan pemanis buatan. Pemanis alami ada gula aren, gula tebu, dan madu. Di pemanis buatan sering digunakan untuk mengganti gula. Contohnya ada aspartam yang sering digunakan untuk pada minuman ringan diet atau yang sedang diet. Yang kedua ada sakarin. Tingkat kemanisannya sangat tinggi dibanding gula. Yang ketiga ada kalium asesulfam. Sering dicampur dengan pemanis lain. Yang terakhir ada siklamat. Lebih murah dan sering dipakai pada sirup. Penggunaan pemanis buatan harus disesuaikan takarannya. Jika tidak, itu bisa merusak bagian-bagian tubuh atau membuat diabetes. Pengawet adalah zat aditif yang berfungsi memperlambat pembusukan makanan dengan menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur. Contoh pengawet alami, garam, gula, dan cuka. Contoh pengawet buatan, natrium benzoat dan kalium sorbat. Pengawet membantu makanan bertahan lebih lama, tetapi tetap harus sesuai aturan keamanan pangan. Penyedap makanan. Penyedap berfungsi memperkuat kerasa makanan. Contoh penyedap rasa, MSG atau monosodium glutamat. Contoh pemberi aroma, vanili dan esens buah. Pengental adalah zat aditif yang berfungsi untuk meningkatkan kekentalan suatu makanan atau minuman sehingga teksturnya bisa menjadi lebih padat atau lebih lembut sesuai kebutuhan. Pengental sering digunakan pada saus, sup, es krim, puding, dan juga minuman kemasan. Dengan adanya pengental ini, makanan bisa menjadi lebih menarik dan tidak terlalu cair. Contoh bahan pengental yang biasa digunakan yaitu agar-agar, tepung maizena, dan gelatin. Pengemulsi adalah zat aditif yang berfungsi untuk membantu menyampurkan dua zat yang sebenarnya sulit menyatu, seperti minyak dan air.
Tanpa pengemulsi, campuran tersebut akan terpisah kembali. Pengemulsi membuat campuran menjadi stabil dan tercampur merata dalam waktu yang lebih lama. Contohnya adalah lecitin, pada kuning telur yang sering digunakan dalam pembuatan mayones dan margarin. Zat adiktif adalah zat yang dapat menyebabkan ketergantungan atau kecanduan pada penggunanya karena memengaruhi sistem saraf dan otak. Jika digunakan secara berlebihan, zat ini dapat membahayakan kesehatan. Contohnya seperti nikotin, alkohol, dan narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang dapat menurunkan atau mengubah kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, serta menyebabkan ketergantungan. Zat ini sering digunakan untuk keperluan medis, tetapi jika disalahgunakan dapat membahayakan kesehatan serta melanggar hukum. Contohnya seperti morfin, heroin, ganja, dan nikotin. Psikotropika adalah zat atau obat yang memengaruhi susunan saraf otak, sehingga dapat mengubah perilaku, pikiran, dan suasana hati seseorang. Penggunaan tanpa pengawasan dapat menyebabkan ketergantungan serta gangguan fisik dan mental. Contohnya seperti sabu-sabu, ekstasi, diazepam, dan LSD atau lysergic acid dan thalidomide. Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang zat adiktif bukan narkotika dan zat adiktif bukan psikotropika. Yang pertama, zat adiktif bukan narkotika adalah zat yang menyebabkan ketergantungan, tetapi tidak termasuk golongan narkotika menurut undang-undang. Contohnya itu adalah nikotin terdapat dalam rokok, alkohol, dan kafein dalam kopi, teh, dan minuman energi. Yang pertama, nikotin terdapat dalam rokok bisa menyebabkan rasa ingin terus-menerus dan bisa merusak paru-paru, jantung, dan menyebabkan kanker. Kedua, alkohol terdapat dalam minuman keras. Jika diminum secara berlebihan bisa merusak hati dan otak dan bisa menyebabkan seseorang kecanduan. Yang ketiga, kafein terdapat dalam kopi, teh, dan minuman energi. Jika berlebihan bisa membuat jantung berdebar dan sulit tidur dan bisa menyebabkan seseorang tergantungan untuk tetap fokus. Yang kedua adalah zat adiktif bukan psikotropika, adalah zat yang dapat menimbulkan ketergantungan, tetapi tidak termasuk dalam golongan psikotropika atau obat yang dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan untuk terapi gangguan jiwa. Contohnya itu ada lem, tiner, bensin, dan aseton. Zat-zat ini sering juga disebut sebagai zat inhalan atau zat yang dihirup. Dampak penyalahgunaannya adalah pusing, halusinasi, kerusakan otak, kerusakan organ tubuh, bahkan bisa menyebabkan kematian. Zat-zat ini sebenarnya digunakan untuk keperluan industri atau rumah tangga dan tidak untuk dikonsumsi atau dihirup.